Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما تنفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat pertolongan pada hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Nanti saya baca, diikuti bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa menjadikan diri kita semakin yakin dan mantap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Alhamdulillah, dua doa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa hafal kedua doa ini. Doa ini banyak mengandung pelajaran untuk kita untuk memantapkan keimanan kita. Dan kita pada hari ini sudah memasuki Ramadan yang ke malam 20 di 23 22 apa 23? Ya, sesuai keyakinannya masing-masing. Kalau di Saudi malam keberapa itu? Lebih dahulu ya. Kita terlambat 1 hari, tapi insya Allah tidak mengapa ya. Monggo, mau mengikuti Saudi boleh ya, mengikuti Indonesia juga boleh ya. Nanti kita lihat hilalnya besok ya, bagaimana. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Berpuasalah kalau kalian melihat hilal, alias terbitnya bulan pertama kali. Ya,
dan berbukalah kalau kalian lihat bulan. Ya, setelah Ramadan berarti bulan apa? Syawal. Ya, jadi kalau awal Syawal boleh puasa nggak Pak? Ya jangan. Harus apa? Berbuka. Ya, ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang mengisi pada pagi hari ini adalah beliau Ustadz Abu Hasanuddin, tapi karena beliau sedang berhalangan, sedang diuji oleh Allah, baru sakit, ya mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan oleh Allah, ya. Doa-doa dari jamaah sekalian ya memberikan satu kemudahan untuk guru-guru kita. Baik. Jadi doa yang kita baca di depan tadi ya, mengandung beberapa unsur untuk menambah keimanan kita. Pada prinsipnya dalam hidup ini kita harus memegang ya, 3 hal. Yang pertama adalah iman ya. Jadi iman itu tidak boleh hilang ya. Yang kedua adalah salat ya. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu ya, ilmu. Nah, kemarin sudah disampaikan keutamaan ilmu oleh Ustadz Ganang Prihatmoko ya. Saya memantau live insyaallah ya, dari awal sampai akhir ya. Jadi keutamaan ilmu dalam kehidupan. Maka kita akan urutkan. Yang pertama kita akan membahas masalah iman. Ya. Masalah iman ini, bab iman ini insyaallah ya. Bapak Haji Abdul Aziz sudah ngelotok ini insyaallah tentang bab iman. Ada buku tebal namanya Syu'abul Iman atau Sya'bul Iman, cabang-cabang keimanan. Ya. Cabang-cabang iman itu sangat luas, kata bahkan tak terhitung. Ya. Maka kita ini Bapak Ibu sekalian, kadang tiang niku mlebet surganya Allah itu karena rahmatnya Allah. Ya. Karena kasih sayangnya Allah. Enten tiang niku mboten enten kebaikan Pak. Urip ning dunia niku didelok kasat mata itu mboten enten kebaikannya. Tetapi dalam hatinya dia menyimpan apa? Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika dia meninggal dunia, dia dicatat oleh Allah sebagai hamba yang apa? Dalam hidupnya tidak pernah mensekutukan Allah. Ya. Maka dia dimasukkan ke dalam surga. Okay. Maka kalau para ulama menyebutkan orang itu tidak bisa dinilai nek isih urip. Okay. Nek isih urip niku tiyang niku mboten saged dinilai. Okay. Dinilainya cuma yang bisa kelihatan saja. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka orang itu langsung bisa kelihatan. Hadza min su'il khatimah atau min husnil khatimah. Ini termasuk golongan yang husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu kalau orang sudah meninggal. Karena sudah selesai amalnya, putus amalnya, tinggal dilihat aja siapa yang nyolatkan. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, meskipun ulama yang satu ini menjadi banyak perdebatan orang, dia pernah mengatakan apa? Saya dipenjara, saya disiksa, saya diarak desa, ya, saya dihina, ya, saya diasingkan. Dia diajak bersumpah oleh seluruh ulama-ulama pada waktu itu sezamannya. Tapi dia mengatakan apa? Perjanjianku dengan engkau, ya, kita lihat di kematian nanti. Ternyata ketika beliau meninggal dunia, ribuan bahkan jutaan orang ya di Suriah itu menyolatkan semuanya. Nah, ini menunjukkan apa? Orang yang disolatkan oleh orang-orang saleh itu berarti apa? Ya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Bahkan 100 orang yang menyolatkan, bahkan ini lebih ya ribuan. Ya, ini menunjukkan amalnya mustaqim, lurus, itu ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya.
Maka kadang kita tidak pernah mengerti ya rahasia Allah. Kita ini termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Yang penting kita ini beramal, ya. Iman beramal, iman beramal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas satu persatu tentang iman. Raditu billahi rabbah. Ya Allah, aku ridha Engkau sebagai Tuhanku. Kalau kita ridha Allah itu sebagai Rabb kita, ya, maka hidup kita itu harus pasrah kepada Allah secara totalitas, ya. Pasrah bengkokan wis, ya. Kadang kan pasrahnya kita Bapak Ibu sekalian itu masih harap-harap cemas kepada orang gitu, ya. Belum 100%. Pernah gak kita ngalami ya pasrah kepada Allah secara totalitas? Artinya wis apa yang dikehendaki Allah, ya. Kadang kan sudah di planning Pak ya, untung gini tambah meleset Pak, benar nggak? Ya. Jenengan pertanian sudah di planning, oh meleset. Peternakan sudah di planning, oh meleset. Menuntut ilmu, oh meleset. Perdagangan sudah di planning, oh meleset. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang menimbang, celakalah orang yang mengurangi timbangan. Siapa mereka? Apabila menimbang untuk orang lain dikurangi, kalau orang lain minta ditimbangkan, minta dilebihkan. Maka Rasul mengatakan apa? At-tajirus shadiq, pedagang yang jujur itu akan bersama Rasulullah di surga. Ya, pedagang yang jujur akan bersama Rasulullah di surga. Saya kemarin pernah Pak nimbang itu, ya. Nimbang sesuatu ke pedagang. Potongannya berapa? Mungkin 5 kilo dan lebih ya, 7 kilo. Wah ini wah, hampir rata-rata. Saat itu umum, enggak lah kan. Oh nggih. Tapi perlu diingat Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa pedagang yang jujur yang tidak mengurangi timbangan itu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ini berat Pak, ya. Karena kadang keberkahan hidup itu letaknya di iman, tidak bisa dikalkulasi, ya. Maka kalau orang sudah berbicaranya iman, itu tidak mungkin ya ingin rakus tomak terhadap dunia, ya. Dunia ini hanya wasilah, sarana kita berbuat baik kepada Allah, kepada manusia, yang itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Maka itu yang berbicara adalah babnya iman. Raditu billahi rabbah. Ya Allah, aku ridha Engkau sebagai Rabb kami. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka kalau sudah berbicara iman, ya, timbangan iman. Kadang orang itu kalau sudah mendekati sakaratul maut itu enggak kelingan apa-apa. Yang diingat itu hanya amalku bisa membela saya tidak. Amalku bisa membela saya di akhirat apa tidak. Ya. Kalau tidak, ya, maka ketakutan yang akan menimpa orang tersebut. Tapi kalau iya, ya, maka akan jiwanya tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya. Maka kalau kita diberi oleh Allah iman, ya, ini perlu dijaga. Jangan sampai iman kita itu rusak, ya, gara-gara sesuatu yang sementara, ya. Kemarin ya, saya bertemu dengan beberapa mbah-mbah itu, ya, baik di Bengkulu maupun di sini daerah Karanganyar, ya. Masya Allah, itu umurnya sudah yang 195, ya, 90,
ya, sudah sepuh-sepuh, tua-tua. Ya. Ini merupakan tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yatajawaz an dzalik, dan sedikit sekali yang melampaui umur itu. Tapi di sisi lain Rasulullah juga bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang, amalannya itu baik. Nah ini ya. Jadi umur dawa, amalnya itu ya api. Kombinasinya bagaimana? Caranya bagaimana? Maka nggak bisa amal itu langsung, harus dilatih terus menerus. Seperti anak itu loh, anak itu kan mau berpuasa itu perlu dilatih. Ya mungkin puasa beduk, ya. Besok kuat sampai asar, ya. Asar kuat sampai maghrib. Kadang saya guyon ya anak-anak itu. Puasa apa nak? Puasa buruk emprit. Apa itu? Kalau lapar jerit-jerit gitu. Kalau lapar jerit-jerit ya nangis itu maksudnya. Ya Allah itu. Itu kan melatih anak untuk apa? Tahapan-tahapan berpuasa. Boleh enggak? Oh itu haram, enggak boleh. Namanya pelatih tadarruj ya. Bertahap, ada tangga-tangga yang dilewati. Itu sudah luar biasa anak-anak yang belum balik ya sudah latihan. Ya, wong kemarin saya itu ke Karanganyar itu ya, nyervis AC ke Karanganyar. Itu ya warung itu penuh Pak. Isu-isu itu kebak kabeh warung itu. Ngapain di situ? Buka itu ya jam 8 itu. Ya Allah, deretan itu Masya Allah. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kenapa kok seruannya ini untuk orang-orang yang beriman? Karena kalau sudah datang perintah, ya, perintah itu datang dan seruannya itu khusus, sebutannya itu khusus iman, ya itu hanya untuk orang-orang yang di dalam hatinya punya iman saja kepada Allah. Mereka ketika datang perintah itu tidak berat, boten abot, gampang, enteng. Ngelakoni perintah itu enteng. Meskipun ya hari puasa pertama itu perutnya itu Pak ya, sing apa meneh sing duwe lara mah itu ya, lara perih itu. Tapi baru 2 hari 3 hari wis nyaman. Kadang kula mikir, wah iki nek puasa tiap tahun full ngono ya, wong iki sehat kabeh ngene Pak. Ya. Sing waune wetenge rada maju ya iso rada medun sithik wae. Kempes itu ya. Sing duwe kolesterol iso apa nama? Berkurang, hilang ya. Sing lemak-lemak banyak di kulit, di apa? Daging itu ya. Itu bisa tipis ya. Bisa kalis, bisa hilang gitu. Itu menyehatkan. Ya. Maka menjadi bulan yang sangat pendek, cuma 29 atau 30 hari, tapi keutamaannya sampai apa? 1000 hari. Nah itu ya. Alfa syahr, 1000 bulan itu ya. Sampai 1000 bulan. Itulah keutamaannya. Maka iman ya, iman ini menduduki posisi penting dalam kehidupan kita. Bisa dipastikan ketika orang itu tidak iman kepada Allah, maka syariat Allah akan dilanggar. Contoh, orang gak iman kepada hari akhirat, maka dia hidupnya akan serampangan. Orang gak iman kepada hari akhirat, maka dia gak akan menjalankan perintah. Orang tidak iman kepada hari akhirat, ya, maka hidupnya tidak tertata, ya. Tapi kalau sudah iman, oh iya, orang yang beriman itu dia menabung amal kebaikan. Orang yang beriman itu mempersiapkan untuk hari perjumpaan dengan Allah. Orang yang beriman itu hidupnya linnas, untuk manusia, manfaatnya untuk manusia.
Ya. Hidupnya orang yang beriman itu, ya, hidupnya tangannya dan mulutnya itu tidak apa? Yuwaswis, tidak mengganggu manusia, tidak menyakiti manusia. Ya. Kenapa? Ada hari pertanggungjawaban. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu pun daun yang jatuh ke muka bumi ini kecuali Allah mengetahuinya. Terus daun sing gogrok niku lho Pak. Niku Allah tahu. Jumlahnya berapa, letaknya di mana, menit itu berapa. Padahal sakwit aja itu kan enten mboten penelitian S1 atau doktor ya, menghitung pohon satu daun di pohon tertentu yang jatuh pada hari itu. Belum ada Pak ya. Ini perlu juga itu penelitian. Kadang ada penelitian dokter itu meneliti huruf nun di dalam Al-Quran, dihitung jumlah piro, maknanya bagaimana, itu ada. Ya. Kayaknya kan sepele, tapi jarang orang yang melakukannya. Ya. Ada yang menghitung jumlah ayat-ayat yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu ada berapa dalam Quran, ya ayyuhan nasu ada berapa dalam Quran, ya. Kemudian ya bunayya ada berapa dalam Quran, wahai anakku, ya. Sebutan ya bunayya la taqsus ru'yaka, ya bunayya aqimis shalah, ya bunayya la tusyrik billah, itu ada berapa dalam Al-Quran, ya. Itu penting, ya. Karena apa? Kata perintah dan kata ajakan itu mengandung makna yang luar biasa, yang apa namanya menjadi perhatian yang harus dilakukan, yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya. Karena itu mendeteksi iman. Wahai anakku, ya, aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah salat. Ya, ya bunayya, wahai anakku la tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah. Ya. Nah, ini latihan ya. Ilmu ini adalah ilmu latihan orang tua kepada anaknya. Nah, anak itu ya, kalau dia nggak ngerti masalah bab iman itu kasihan besarnya, repot. Ya. Semua diterjang nanti. Ya. Nah ini bab iman, ya. Nah ini bab perintah, nah ini bab larangan. Karena di barat itu kan ada buku yang namanya jangan katakan tidak kepada anak. Jadi kalau anak melanggar itu sudah apa-apa, jarno aja, cuma cukup diomongin. Padahal Islam enggak, kalau tidak ya tidak. Nah tinggal bahasanya itu apa? Santun, lembut, ya. Kadang harus tegas, gitu ya. Kalau ini masalah besar harus tegas, ya. Karena ini bab yang sangat-sangat penting. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi bab imannya, raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan terhadap agama Allah, terhadap Islam itu sebagai panduan, undang-undang hidup, ya. Maka yang nomor 2 setelah iman itu ada sholat. Sholat itu berarti apa? Undang-undang hidup, ya. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dilakukan oleh orang-orang yang iman tadi, orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Ya. Maka ketika MUI mana Jawa Barat ditanya, ya, Jawa Barat atau MUI pusat ditanya, apa hukum menikah beda agama? Ini ya, beripun lagi Pak hukumnya Pak? MUI-nya pintar Pak ya, nama MUI ya, menjawabnya pintar. Ya. Secara hukum Islam, syariatnya Allah, menikah beda agama itu hukumnya haram, gak boleh. Tapi secara individu itu urusanmu dengan Allah. Kalau kamu tidak takut terserah, ya, urusanmu dengan Allah. Karena ayatnya itu sudah jelas, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kamu menikahkan wanita muslimah dengan apa? Laki-laki musyrik, atau
laki-laki muslim dengan wanita musyrik. Meskipun wanita itu menarik hatimu, artinya kita condong. Kenapa Bapak Ibu sekalian demikian ya? Karena apa yang keluar, mani yang kita akan turunkan kepada rahim wanita, itu harus dipilih yang tepat. Kenapa? Itu menjadi dzurriyyah, keturunan. Dalam sebuah doa disebutkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana, ya Allah berilah kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Maka kenapa banyak anak-anak mungkin ngapunten lahir membangkang kepada orang tuanya, berani kepada orang tuanya, bahkan ada yang membunuh orang tuanya, ada yang ibunya diajak ke tepi pantai, didelep-delep ke pantai, ya. Ada yang bapaknya itu dijotosi di tengah jalan, ya, sama anaknya sendiri, ya. Salah siapa? Apa ini sudah takdir? Ya dua-duanya, Pak. Ya. Pendidikan orang tua ke anak perlu, dan anak kalau durhaka kepada orang tua, ya, itu juga keliru, ya. Maka doa tadi benar, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Dan jadikanlah anak-anak keturunan kami ini, ya, termasuk apa? Lil muttaqina imam, pemimpin untuk orang-orang yang beriman. Ya. Maka sebetulnya, ya, seluruh keturunan kaum muslimin kita ini Bapak Ibu sekalian, itu akan menjadi pemimpin di dunia ini. Ya. Dan dunia itu akan diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Bisa jadi nanti setiap orang itu dikasih amanah oleh Allah untuk mengelola apa? Perdagangan, pertanian, peternakan, mengelola negara, ya, perminyakan, ya, kemakmuran, itu semua begitu, ya. Karena memang hakikatnya apa? Dunia ini memang Allah berikan untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada zaman dahulu itu langsung, azabnya itu langsung, ya. Ada yang dihujani batu, ya. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam, ya, umatnya itu sudah dikasih tahu oleh Allah mereka akan kena azab, ya, di pagi hari atau malam hari itu, ya. Itu Nabi Nuh itu disuruh pergi dulu, ya. Terus kamu keluar sama umatmu, jangan tengok ke belakang, lurus lah, ya. Umatmu yang membangkang biarkan. Ya, ternyata apa? Dihujani batu, dibalikkan buminya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Itu azab orang-orang zaman dahulu yang membangkang. Akhirnya yang tersisa siapa? Ya orang-orang yang beriman. Nah, ini. Maka penting Bapak Ibu sekalian, ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, ya. Ini panduannya iman, ya. Kemudian Ustaz, saya menikah kepada orang yang enggak senang, enggak serp, enggak pas. Ini bagaimana ini, ya? Maka kalau sudah seperti itu, ya, keimanan itulah yang berbicara, ya. Keimanan itu yang berbicara, ya. Kadang orang hanya mengikuti apa? Kesenangannya saja, ya, kemauannya saja, tapi dia tidak mengikuti apa? Iman yang ada di dalam hatinya, sehingga tidak apa? Ya, rusak, ya, dalam pernikahan itu rusak. Nah, ini. Ya. Jadi yang kedua adalah sholat. Ya. Sholat ini penting, ya. Dalam beberapa ayat banyak disebutkan, ya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Ya. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakan sholat.
dan bersabarlah ketika memerintahkan sholat. Jadi dua, sabar dalam memerintahkan sholat, sabar dalam melaksanakan sholat. Kadang Bapak Ibu sekalian, ya, kita menyuruh anak-anak kita, anak udah sholat belum? Sekali tok ngomongnya, anak udah sholat belum? Sesuk hari kedua, ketiga dijarno. Terus karep pula nak sholat apa ora? Bapak ngasih jual ngomong, orang mbok lakoni. Kadang gitu Pak ya. Boleh nggak gitu? Jangan, nggak boleh ya. Tetap harus ya Ibu. Nak udah sholat belum? Meskipun anaknya masih aras-arasan, besoknya lagi waktu sholat datang, nak sudah sholat belum? Kenapa? Karena perintahnya wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk sholat. Keluarga di sini berarti istri dan anak. Anda ya. Bagaimana kalau yang enggak sholat bapaknya? Ya. Yang mengingatkan adalah ibunya. Ya. Atau anaknya yang mengingatkan. Sudah waktunya sholat ini Pak, kok belum sholat? Diingatkan. Ya. Masalah dia ngelakoni apa enggak itu babnya iman masalahnya. Ya, iman kepada Allah. Tapi memerintahkan itu harus. Di dalam surah Al-Mudaththir disebutkan masalatakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Jadi ayat ini berkenaan dengan ketika penghuni surga itu saling bertanya, fi jannati yatasaalun. Jadi orang penghuni surga itu ketika sudah masuk ke dalam surga, mereka itu saling ngobrol, satu sama lain itu berbisik. Bahkan ada yang ingu-ingu melihat neraka. Nah, fi jannati yatasaalun. Mereka itu di dalam surga saling bertanya. Akhirnya lihat ada orang, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Nah, orang yang di neraka itu mengatakan apa? Qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, ketika hidup aku tidak melaksanakan sholat. Ya. Jadi memang ada tempat khusus yang Allah siapkan ya, di neraka Saqar itu ya. Satu tempat untuk orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat. Jadi tempatnya khusus ya. Yang kedua apa? Walam naku nut'imul miskin. Dan ketika aku hidup di dunia, aku tidak pernah memberi makan orang miskin. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan seperti orang yang berinfak seperti angin yang berhembus dengan cepat. Artinya tidak menyisakan sesuatu yang di rumah kecuali beliau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah itu. Kalau kita ini kadang lupa, enggak Pak? Ya, ya. Parcel dari mana tumpuk itu di rumah itu. Nanti untuk Ramadan ya Allah Rabbi ya. Itu kalau bisa yang harus keluar gitu dari rumah. Secukupnya saja lah untuk di rumah itu ya. Keluar di rumah ya. Kadang menjadi beban itu Pak ya. Ya. Harus segera tersalurkan. Maka kalau ditanya mana yang lebih mulia, parcel sebelum Ramadan atau awal Ramadan dengan parcel Lebaran kurang 1 hari. Ustaz Ibrahim mana? Mana yang lebih mulia? Bapak Ibu, parcel awal Ramadan deh. Iya, karena bisa apa? Dinikmati untuk apa? Buka bersama. Tapi kalau sudah akhir bulan Ramadan, apa itu? Habis lah ya. Wah, pahalanya tetap sama, tapi berkurang gitu, masya Allah ya. Berarti ini nanti kebiasaannya perlu dirubah nih. di awal gitu ya. Kalau memang kebiasaan memberikan parcel itu, masya Allah. Ya. Kenapa it'amut ta'am? Ya, babnya adalah it'amut ta'am. Di dalam hadis yang panjang, ya saya bacakan di sini. Hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwa afsus salam, ya, afsus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan.
wasilul arham, dan jalinlah silaturrahim. Maka dalam hadis yang lain, laisal wasilu alladhi wasalaka, bukanlah orang yang menyambung itu orang yang menyambung idza qata'aka, apabila orang itu memutuskan tali persaudaraan denganmu. Jadi namanya orang yang menyambung itu adalah apabila dia bersaudara dengan saudaranya, kok dia diputuskan, maka dia yang pertama kali menyambungnya. Dia yang pertama kali datang meminta maaf. Ya. Itu namanya silaturrahim. Meskipun sebetulnya silaturrahim itu lebih khusus kepada orang yang punya hubungan tali sedarah, gitu ya. Lebih khusus kepada orang yang punya hubungan tali sedarah. Tapi tidak mengapa silaturrahim ada kepada para ulama, silaturrahim kepada sahabat, silaturahim kepada masyarakat, ya, silaturahim kepada teman-teman dekat, ya, teman-teman dekat orang tua, silaturahim kepada jamaah, ya, silaturahim kepada saudara seiman. Itu semuanya masuk dalam silaturahim. Tetapi lebih khusus kepada orang yang punya hubungan darah. Itu silaturahim. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi salat, ya, salat ini sangat penting, ya, menjadi kunci, ya, kesuksesan seseorang dunia dan akhirat. Maka siapa yang salatnya benar, amalan-amalan yang lain benar. Yang salatnya kurang benar, terkadang maka amalan-amalan yang lain akan disepelekan. Ya. Maka barometer kunci dalam hidup itu adalah salat ini, ya. Jangan sampai salat ini kita sia-siakan, ya. Karena penyesalan banyak orang-orang yang telah mendahului kita. Andaikan mereka bisa bercerita, ya, datang hidup lagi bercerita, maka mereka akan menambah jumlah salatnya, gitu ya. Tapi karena mereka sudah tidak bisa ngomong, ya, sudah tidak bisa ketemu dengan kita, gitu ya. Mereka sudah di dunia lain, ya, dunia arwah, dunia ruh, ya. Maka kita kadang diberi, ya, oleh Allah itu tanda-tanda ilmu-ilmu mubasyirat, bisa lewat mimpi, bisa lewat kejadian-kejadian orang yang sudah meninggal, ya, bisa lewat Quran, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu menjadi peringatan kepada kita semuanya. Kemudian yang terakhir adalah, ya, bab tentang al-ilmu atau majalisul ilmi, ya. Satu, kita mendawami melatih iman. Maka jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Tabi'in, para ulama zaman dahulu, ketika bertemu dengan temannya, mereka selalu mengatakan najlis mu'min sa'ah, mari kita duduk sebentar beriman kepada Allah. Najlis mu'min sa'ah, ya. Kadang, ya, kita ini semangat habis ini iman tinggi naik, ya. Kalau sudah di pekerjaan kadang lupa, ya, Pak, ya. Kalau sudah kumpul sama keluarga kadang lupa. Maka perlu memperbaharui iman kita, ya. Iman ini, ya, namanya iman yazidu wa yanqus, naik dan turun, ya. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Akan naik kalau kita melakukan ketaatan, membaca Quran, silaturahim, ya, menuntut ilmu, ya, kemudian banyak kebaikan, ya, bersedekah, bersolawat, itu iman kita akan naik. Tapi ketika hati kita cenderung kepada kemaksiatan, maka iman itu kadang jadi turun, ya. Aras-arasan untuk sholat, aras-arasan untuk baca Quran, aras-arasan untuk wirid, aras-arasan silaturahim, ya, itu iman sedang turun. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah ilmu atau majalisul ilmi, mendatangi majlis-majlis ilmu, ya. Tidak ada satu tempat, kata Rasulullah, yang dimana malaikat itu menaunginya, ya. Wa ghasyiyatuhumul malaikah, ya. Satu tempat yang dinaungi oleh malaikat, mendapatkan kebaikan, disebut-sebut oleh penghuni langit,
kecuali tempat di mana di situ ilmu disebut, ya, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka talabul ilmi, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, ya. Orang yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, berarti dia sedang mendekat kepada Allah untuk mengetahui apa? Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ini harus diwariskan Bapak Ibu, ditanamkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita boleh dilatih bekerja, boleh, ya. Tapi hal yang terpenting jangan sampai mereka lalai dari menuntut ilmu, ya. Karena Umar bin Khattab, ya, tadi malam Ustaz Syihab menyampaikan ketika habis sholat tarawih di Iskariman, Umar bin Khattab itu, ya, dulu sebelum beliau masuk Islam apa? Ternyata beliau seorang buruh pengembala kambing. Artinya bukan kambingnya sendiri, milik orang lain, ya. Nanti sebulan upahnya berapa, atau sehari upahnya berapa, gitu ya. Tapi ketika Islam masuk ke dalam jiwa Umar bin Khattab, gitu Pak, ya, Umar bin Khattab menjadi manusia yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq, otomatis setelah Rasulullah SAW, ya. Orang yang mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sama dengan Ibnu Mas'ud, ya. Sama dengan Ibnu Mas'ud, ya. Termasuk juga beberapa sahabat Rasulullah yang lainnya, ya. Bilal bin Rabah, ya. Ammar bin Yasir, ya. Jadi orang itu berharga itu karena imannya, ya. Orang tidak berharga karena tidak punya iman, ya. Maka orang akan disebut mulia. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr, itu karena imannya. Dan aku muliakan anak keturunan Adam, itu karena iman, ya. Ketika iman itu hilang, maka menjadi hina. Ngapunten, ada satu ustadz, ya, yang dulu di pesantren, ngajar di pesantren, sekarang menjadi pendeta, ya, murtad gitu, ya. Kira-kira habis gak imannya itu? Entek. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Keliru. Wa may yartadid an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Barang siapa yang murtad dari agamanya, Allah akan gantikan satu generasi dengan generasi yang baik. Ini menunjukkan iman itu bisa hilang, bisa apa namanya? Bisa hilang dari hati kita kalau tidak dijaga, ya. Jadi karena murtad sudah mencaci maki Allah, mencaci maki Quran, bahkan Quran ini tidak komplit, harus dikurangi, harus dirubah, gitu ya. Bahkan minta ke kemana itu, ya, ke kemana ya, untuk apa, merubah ayat-ayat dalam Quran, ya. Kenapa? Karena imannya dicabut oleh Allah, ya. Orang itu kalau innal ladzina amanu tsumma kafaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, dan meninggalnya ditutup dengan kekafiran, maka dia tidak mendapatkan penolong di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ada model-model orang seperti ini dalam seluruh sejarah, ya. Sudah iman, kafir, iman lagi, kafir lagi, kemudian ditutup dengan kekafiran. Maka penting kita meminta kepada Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, ya. Kemudian doa yang kedua tadi apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Nah, ini doa khusus, ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau mudah untuk melakukan kebaikan, ya, mudah untuk melakukan apa?
kebaikan. Ya, wa fi'lal khairat. Kemudian wa tarkal munkarat. Dan aku minta kepada Engkau ya Allah mudah untuk meninggalkan kemungkaran. Ya. Jadi kemungkaran itu gimana caranya ditinggalkan dengan mudah, los, gampang. Oh, ini nggak ada perintahnya dari Quran, nggak ada perintahnya dari Rasulullah, nggak ada ijma para ulama, nggak ada kesepakatan para ulama, sudah nggak perlu dilakukan. Ya. Itu supaya apa? Hati kita itu buang mudah. Kemudian wa hubbal masakin, dan karuniakan kepadaku ya Allah cinta kepada fakir miskin. Ini. Nah, ini perlu latihan ya. Kadang kan orang itu kalau rahimnya itu ke orang-orang yang agniya, orang-orang yang kaya, itu lupa kadang merasakan apa? Nah, merasakan hati itu nggak peka kepada yang di bawah. Maka saya masih ingat dengan apa yang diajarkan oleh Ustadz Faqihuddin dulu, ya waktu beliau pernah ngisi di sini ya. Itu beliau membahas masalah hadis unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Ya, lihatlah ya kepada orang yang apa? Ada di bawah kalian dalam urusan duniawi. Ya. Jadi dalam urusan duniawi itu melihatnya kita ke bawah. Ya. Jangan ke atas ya. Tapi dalam urusan akhirat jangan lihat ke bawah, Pak. Lihatnya kepada seorang yang berilmu, yang alim ya, yang punya banyak kebaikan. Harusnya ke sana, lihatnya ke atas. Jangan itu biasa-biasa, jangan ya, dibalik ya. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fauqakum ya. Dalam urusan duniawi lihatnya ke bawah, dalam urusan akhirat lihatnya orang yang di atas ya, orang yang alim, orang yang abid ya. Ini. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, saya baca sekali lagi doanya. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman kepadanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Monggo bareng-bareng 1 2 3. Iya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Monggo bareng-bareng. Wa hubbal masakin ya, nanti satu bareng bagian nyari-nyari di share di grup ya. Kemudian yang terakhir doa Lailatul Qadar dan doa 10 hari terakhir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini doa juga dibaca ya rutin ya di 10 hari terakhir. Kita meminta ampunan kepada Allah
mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dibersihkan oleh Allah dari penyakit-penyakit hati, ya, dimudahkan oleh Allah untuk bisa beramal soleh dan diberikan oleh Allah kasih sayang terhadap manusia secara keseluruhannya. Jazakumullahu khairan katsiran, mudah-mudahan barakah. Kita akhiri dengan doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.